Shalom saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena hari ini adalah hari di mana kita mau menyambut kemenangan yang dahsyat yang telah dilakukan oleh Tuhan kita. Namanya Yesus Kristus yang ajaib. Kasih tepuk tangan dulu saudara yang meriah buat Allah kita yang dahsyat, karena hari ini maut telah dikalahkan, dosa telah dihancurkan. Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi saudara, kita mau bersorak-sorak memuji Tuhan. Mari saya mengundang buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini. Ambil Alkitabmu, ambil handphonemu, buka Alkitabmu, kita buka Mazmur 91. Kita mau perkatakan hari ini. Kita mau benar-benar memperkatakan firman Tuhan. Bahwa saudara dan saya orang yang dilindungi Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dahsyat. Sama-sama. Mari kita ambil Alkitab kita. Ambil handphone kita. Mari kita sama-sama memperkatakan kitab Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 lebah di sisimu dan 10.000 lebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputinya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadanya. Katakan haleluya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang dahsyat, yang hidup, dahsyat dan sungguh luar biasa. Untuk itu kami hari ini merasa bersuka cita, karena kami merasa Tuhan, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membentengi hidup kami. Hari ini Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh Indonesia, yang ada di rumah, yang ada di kamar, bersama-sama mereka dengan keluarga Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita. Kami mau bersuka cita karena Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Hari ini anak-anak-Mu, kami semua mau menyembah-Mu, meninggikan Raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang hebat dan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Wow, dahsyat saudara, dahsyat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari buka hatimu tetap saudara, bersama-sama suami dan istri, anak-anak. Hari ini kita meninggikan nama Tuhan. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kau berada. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan.
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, kami tinggikan nama-Mu. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, amin, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia. Kami tinggikan nama-Mu. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan lebih lagi, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya.
tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Wow, sekali lagi tepuk tangannya meriah saudara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Katakan haleluya. 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 Berapa banyak saudara yang bersuka cita hari ini? Hari yang dahsyat. Karena hari ini telah terdengar nyanyian kemenangan. Telah terdengar nyanyian sukacita. Karena hari ini adalah hari di mana Tuhan yang disembah, Tuhan yang saudara dan saya sembah, yaitu Yesus Kristus telah bangkit. Telah bangkit. Telah bangkit. Maut dikalahkan. Maut dikalahkan. Maut dikalahkan. Iblis dihancurkan. Yang setuju sama saya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Sekali lagi katakan sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita. Yuk dengan iman yuk. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Sama-sama yang di rumah. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oleh darah. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah, katakan oleh darah. Oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yeay, haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi saudara. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya.
ya Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di seluruh Indonesia. Katakan yuk sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Yuk kita buat yuk. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. katakan nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua, Termasuk corona. nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus di atas segalanya. wow. Haleluya. Dahsyat saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya. Masih terus mau bersuka cita saudara. Wow, dahsyat. Saya percaya kemenangan pasti terjadi di dalam hidup saudara, di rumah tangga saudara, di kehidupan saudara, dimanapun saudara melangkah berjalan, apapun yang saudara lakukan, kemenangan pasti terjadi karena Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk bagi saudara. Terus tetap buka hati kita, karena kita terus mau merayakan kemenangan bersama Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, karena Dia layak dipuji. Syaralabarala. Syaralabarala. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tuhan Yesus, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami.
kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Dengan iman saudara katakan, Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. katakan sekali lagi, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwaku, Segenap jiwaku memujimu. sungguh besar Sungguh besar Kau Yesusku. segenap hati kami. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Lebih dahsyat lagi katakan, ku yakin. yakin Kau hadir di sini. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita buka hati kita Kuasa yang tak untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia memerdekakan saudara. Kemenangan terjadi. Lebih lagi katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, Kesembuhan terjadi di katakan sini. kelepasan. Kelepasan terjadi di sini. Yeay. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom, selamat pagi semua saudara-saudaraku yang ada di rumah. Haleluya, selamat hari Paskah. Kebangkitan kita dimulai bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya bukan hanya mendengar saja berita Paskah, tapi kali ini sungguh-sungguh semua yang tidak biasa kita lakukan,
kalau saya bisa bicara kepada saudara semuanya, semua oleh karena darah Yesus. Darah anak domba Allah yang sangat luar biasa. Ini membuktikan saudara dan saya mengalami kebangkitan yang sangat luar biasa. Kebangkitan yang sungguh-sungguh, sehingga saudara dan saya sungguh-sungguh tidak percaya dengan begitu saja. Saudara tidak mendengar pembicaraan kebangkitan begitu saja. Saudara menjadi orang-orang yang tidak malang, tapi benar-benar beruntung karena Yesus sudah bangkit untuk selama-lamanya, sekali dan untuk kita semuanya. Haleluya. Ini bukan kita katakan sama-sama seperti kita ketemu dengan satu dengan yang lain Yesus bangkit. Saudara ingat, ini bisa bicara dari Alkitab. Kalau sekarang saudara sekarang ada di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, menantu cucu boleh kumpul semua. Ada maksud Tuhan. Ada apa yang Tuhan rencanakan buat kita lebih bagus dari segala yang kita alami saat ini. Engkau dan saya sedang diatur oleh Tuhan. Yang dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus pada waktu lahir dipersulit, pada waktu dewasa dipersulit, pada waktu mati pun sampai dipersulit. Ini semuanya untuk saudara dan saya, supaya kita semua boleh bangkit sungguh-sungguh. Jangan cuma ngomong tok yang bangkit, tapi bangkit sungguh-sungguh. Bangkit untuk kehidupan manusia, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Saya akan bacakan dulu dari firman Tuhan, kebangkitan Yesus yang sesungguhnya. Apa yang dikatakan Alkitab, bukan saya yang bicara, tapi Alkitab yang bicara buat saudara, buat saya. Dari Matius pasal 28 ayat yang pertama mengenai kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang mati. Bayangkan saudara, yang harusnya menjaga ketika malaikat datang untuk menggulingkan batu, begitu kagetnya dia lihat ada cahaya yang begitu hebat, sampai dia sendiri seperti patung, seperti orang mati, dikatakan di Alkitab. Sungguh-sungguh luar biasa. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mas, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah mereka pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka yang pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Yesus yang katakan kepada mereka,
jangan takut. Tetapi Yesus datang kepada mereka. Sama seperti kita, saat ini kita sedang ada di rumah kita masing-masing. Bapak, ibu, anak-anak semuanya kumpul. Saat ini saya mau katakan kepada saudara, khususnya yang di GBI Pangkalan Jati, laki-lakinya bangkit engkau, jangan diam, jangan tidur, tapi harus bangkit. Bangkit mengetahui bahwa Yesus bangkit. Supaya saudara-saudara semua berubah. Bukan menjadi laki-laki tapi kayak perempuan. Tapi laki-laki yang sungguh laki-laki. Bangkit sungguh-sungguh. Bangkit sungguh-sungguh. Membawa kemuliaan Tuhan di atas kita. Yesus mati bukan sembarangan mati. Yesus mati bukan seperti manusia biasa. Yesus mati dengan pengorbanan, pengucuran darah yang keluar. Karena firman Tuhan terkatakan, tanpa pencucuran, tanpa pengucuran darah, tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Saudara dan saya diampuni dosanya. Dengan kebangkitan Yesus, saudara dan saya dibebaskan dari segala dosa. Dulu misalnya saudara dan saya dosa karena main judi, dosa karena perzinahan, dosa karena main yang namanya semua yang tidak baik buat manusia. Saat ini Tuhan Yesus akan membuat engkau berbahagia karena sungguh Yesus bangkit. Berita bangkit ini bukan cuma bohong, berita bangkit ini cuma dengar begitu saja, tapi ini adalah kesungguhan. Yesus bangkit buat saudara dan buat saya, buat kamu semua yang ada, yang mendengar semua. Bangkit bapak-bapak, bukan diam saja, tapi engkau harus menjadi saksinya Tuhan. Engkau harus hidupnya benar di dalam kehidupan sehari-hari. Yang bekerja harus benar bekerjanya. Yang tidak bekerja, minta, memohon kepada Tuhan untuk bekerja. Menghidupi semua keluarga, semuanya hidup tidak dalam kekurangan, tapi dalam kemakmuran bersama Yesus. Tuhan Yesus katakan, jangan takut, aku akan ketemu sama kamu di Galilea. Saat ini aku mau katakan buat saudara semuanya, Yesus datang di dalam rumah saudara masing-masing. Semua, Yesus adalah present. Saat ini kalau Yesus ada di rumah saya, Yesus ada di rumah saudara semuanya yang ada di sini. Yesus ada di seluruh dunia. Saat ini Yesus sedang melakukan supaya semua perbuatan iblis digagalkan. Iblis pengen membuat supaya kita manusia jauh daripada Tuhan. Dengan cara-cara dunia, orang sudah dikicaukan, tidak mengikut Tuhan, tapi melakukan semua yang berdasarkan otaknya yang hebat. Padahal otak manusia cuma sekepal segini aja. Tapi Yesus mau katakan, kalau engkau percaya, engkau juga akan membangkitkan orang mati. Engkau akan memindahkan gunung, pindah ke laut, mereka akan pindah ke laut. Apa saja yang katakan, kita katakan, semua akan jadi di dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan katakan saudara, seperti katakan di 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara saya sudah ingat dan saya mencatat bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Artinya saudara-saudara semua, kakek moyang kita yang sudah meninggal, yang percaya Tuhan seperti kata Wahyu 13:14 itu, yang percaya kepada Tuhan, yang di dalam Tuhan meninggal, mereka juga akan menerima kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul semua dosa kita, saudara dan saya, di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati tidak karena dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sudah disembuhkan. Tapi saudara lihat buktinya seperti apa. Banyak orang gak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Orang-orang waktu itu di Bethlehem yang tahu Yesus anaknya Maria dan Yusuf,
Masa anak Maria, masa anak Yusuf bisa menjadi juru selamat kita? Mereka dibujuk oleh iblis dan mereka percaya. Sekarang ini orang di dunia juga dibujuk oleh perkataan imam-imam kepala yang waktu itu mengatakan, yes, kalau kamu nanti bilang, dia kasih uang. Ingat, imam-imam kepala, orang-orang gereja, banyak menggunakan uangnya hanya untuk kemajuan sendiri, hanya untuk pemikiran sendiri, hanya untuk kesenangan sendiri. Mereka kasih uang kepada serdadu-serdadu yang tadi saya bilang kayak orang mati. Dia bilang, kamu katakan kalau ada orang bertanya, murid-muridnya yang ambil Tuhan Yesus daripada kuburan ini. Sehingga berita itu terdengar kepada seluruh dunia, termasuk Indonesia sampai saat ini. Saya mau katakan pada saudara semua, bangkit, mari bersama-sama dengan saya. Kalau saya sudah dibangkitkan secara tubuh, saya yang harusnya mati, saya pikir saya mati di operasi, lidah saya setengah dibuang, saya pikir saya nggak bisa bicara lagi. Tapi saya membuktikan buat saudara semua, Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya menyembuhkan saya, karena saya percaya dan saya hanya berharap kepada Tuhan. Hari ini jangan lagi ada alasan kepada kita sibuk, nggak bisa beribadah. Kita belum waktunya, masih sibuk dengan segala macam yang kita lakukan. Dengan pekerjaan kita, dengan hobi kita, dengan apa saja yang kita sukai. Kita lakukan itu daripada kita pergi ke gereja, daripada kita melakukan pelayanan. Kita masih ada iri hati, kita masih dendam, kita masih ada kemarahan. Orang itu di gereja ngomongnya sakitin hati kita. Yesus katakan, pakailah telinga kita untuk mendengar berita yang baik, bukan untuk mendengar berita yang buruk, sehingga keadaan saudara dan saya menjadi lebih baik lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara untuk Paskah tahun ini, bukan Paskah main-main. Ini membuktikan kepada kita, semua orang sekarang tahu bahwa hidup kita bukan oleh karena kehebatan kita. Hidup kita semua, bos-bos yang besar ada di dunia ini, semua oleh karena Tuhan. Karena sebentar lagi, saudara dan saya akan melihat bagaimana keadaan dunia ini. Saudara dan saya harus bangkit. Bangkit yang sesungguhnya. Bangkit yang daripada tidur langsung berjalan dan langsung melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan percayakan. Bapak-bapak harus menjadi bapak-bapak yang sesungguhnya. Jangan bapak-bapak tapi setengah ibu. Semua bapak-bapak harus menjadi bapak-bapak yang sesungguhnya. Ibu-ibu harus menopang, menghormati bapaknya. Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Anak-anak kembali kepada bapaknya. Supaya waktu Tuhan Yesus datang, keluarga kita menjadi keluarga yang benar. Tuhan, seperti yang dikatakan kalau saudara lihat, di Markus pasal 16, ketika dia tahu Yesus memberitakan kepada mereka, mereka harus memenangkan jiwa. Mereka semua percaya dan mereka langsung pergi membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena janjinya Tuhan, ketika kita memberitakan firman, kita tidak akan kelaparan, kita tidak akan kehausan. Apa yang diperlukan oleh kita, Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Saya alami dari dulu kala, ketika saya dengan Ibu Susi sebagai pendoa, dia menopang saya melakukan pelayanan Tuhan. Sampai sekarang, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, kalau saya bisa bicara dengan saudara semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita bangkit semuanya. Bangkit dalam arti kata sesungguhnya, bukan bangkit-bangkitan, cuma ngomongnya tok tapi nggak ada buktinya. No way.
Tuhan bukan mau NATO, no action talk only. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita semuanya bangkit, bekerja, dan menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kan pada akhirnya nanti Tuhan melihat saudara dan saya dari jiwa-jiwa yang saudara bawa buat Tuhan. Bangkit seperti dikatakan Yesaya 60, karena terangmu datang, ya, dan dunia sekarang ini sedang dalam kegelapan. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kita semua anak Tuhan jangan takut karena coronanya, tapi takutlah akan Tuhan. Tuhan juru selamat, Tuhan yang berkuasa di surga, berkuasa di bumi, berkuasa di lautan, udara, dan semua seisi dunia ini. Tuhan berkuasa. Kalau kita percaya, dikatakan percaya saja, maka semuanya akan Tuhan selesaikan. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, jangan khawatir, serahkan semua khawatirmu kepadanya, karena ia mempedulikan kamu. Bangkit, mulai saat ini, Gereja GBI Pangkalan Jati akan bangkit, bukan diam-diam saja. Laki-lakinya, ayo, saya bawa saudara, bangkit. Kalau belum bangkit, saudara minta sama Tuhan, Tuhan bawa aku ke dalam kehidupanmu yang kekal dan kemauanmu yang abadi, yaitu bawa jiwa, bangkit dari semua kehidupan saudara. Maksudnya kehidupan saudara sekarang apa? Sebagai tukang apa yang namanya jual sayur kah? Sebagai tukang jual yang apa namanya sembako lah, yang berusaha lah, yang bos lah. Mari bangkit untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam semua kehidupan kita. Roh, jiwa, dan tubuh bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semuanya. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Laki-laki diberkati Tuhan. Dan inilah pesan Tuhan pada pagi hari ini. Semua kita, laki-laki, bangkit bagi Tuhan. Semuanya bangkit bagi Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Engkau sudah memberitahukan para hamba-Mu, supaya kami semua termasuk hamba-Mu, bangkit untuk Tuhan, bangkit untuk Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. Laki-lakinya menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja. Ibu-ibunya menjadi penopang, menjadi penolong. Semua keluarga, anak-anak hormat kepada bapak dan ibu. Bapak dan ibunya mengasihi mereka semua. Bapakku dalam nama Yesus, berkati keluarga demi keluarga. Di dalam nama-Mu Bapa, nama Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai semua saudara kami yang ada di Cinere ini. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan.